Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa Humas TV yang dimuliakan oleh Allah, marhaban ya Ramadan. Kita semua mengetahui bahwa puasa Ramadan adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim. Namun, apakah kita memahami makna dan hikmah di balik puasa Ramadan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kata agar kamu bertakwa berasal dari kata la'allakum tattaqun, seakan memberi sebuah harapan. Imam As-Suyuti berkomentar seperti ini: jika ada kata suatu harapan yang diawali dengan kata la'allakum, maka harapan itu tidak akan mungkin bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan dan keseriusan. Maka dari itu, ketika Allah tutup ayat puasa dengan kata la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, seakan memberi kesan kepada kita bahwa tidak semua orang yang berpuasa akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan kemuliaan dari Allah. Oleh karena itu, tugas terakhir kita yaitu menunjukkan keseriusan dan kesungguhan ini kepada Allah. Nabi mengajarkan 3 amalan di bulan Ramadan. Amalan yang pertama yaitu meningkatkan sholat. Meningkat artinya bertambah. Kalau biasanya kita hanya mengerjakan yang fardu, maka tambah dengan yang sunnah. Keluarkan sholat-sholat sunnah selama sehari semalam. Sholat sunnah yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang berdampingan dengan sholat fardu, yang biasa dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Jumlah sholat rawatib ada 12. Barang siapa yang mengerjakan sholat 12 rakaat sunnah rawatib sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Apa saja 12 rakaat itu? Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Itulah 12 rakaat sholat rawatib. Sholat sunnah yang kedua yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah untuk menghargai dan menghormati masjid, yang biasanya dilakukan 2 rakaat ketika pertama kali datang ke masjid. Sholat sunnah yang ketiga yaitu sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha dibagi menjadi 3. Yang pertama awal duha, yang kedua pertengahan duha, dan yang ketiga akhir duha. Awal duha waktunya
1,5 jam setelah sholat subuh, muncul awal duha, namanya syuruk. Jumlah rokaatnya 2 rokaat. Pahala yang mengerjakan awal duha, maka pahalanya sama seperti haji dan umroh. Sholat duha yang kedua yaitu pada pertengahan duha. Waktunya dari jam 8, 9 sampai jam 10. Fungsinya adalah mengganti seluruh zikir yang ada di dalam tubuh. Mencegah musibah yang akan datang kepada kita. Sholat duha yang ketiga yaitu akhir duha. Kapan waktunya? Akhir duha dilakukan dari jam 10 sampai jam 11 menjelang waktu zuhur. Jumlah rokaatnya 2, 4 sampai 8 rokaat. Apa fungsinya? Mendatangkan rizki bagi Allah jika berikhtiar. Kemudian, apa amalan yang kedua? Amalan yang kedua ketika bulan Ramadan adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran ada 3 caranya. Yang pertama, dengan banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, mempelajari atau mengkaji Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran akan mendapatkan 4 kemuliaan. Yang pertama, selama mengaji Allah bentangkan rahmat. Yang kedua, doanya dikabulkan. Yang ketiga, istighfarnya diampuni. Dan yang keempat, Allah berikan ketenangan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, cara berinteraksi kita adalah dengan menghafalkan Al-Quran. Kemudian malamnya dilanjutkan dengan sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tarawih ditutup dengan sholat witir. Kemudian amalan yang ketiga yaitu berinfak. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dermawan, orang yang sangat lembut. Namun ketika datang bulan Ramadan, Nabi menjadi lebih sangat lagi dermawan. Nabi selalu mensupport para sahabatnya untuk selalu menganggarkan infak ketika di bulan Ramadan. Siapa yang memfasilitasi orang yang berbuka puasa, meskipun hanya dengan 1 biji kurma dan sehirup air, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Itulah 3 amalan selama di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.